Di awal baru malam pertama, Mhm. itu bude saya baru mau habis beresin meja makan. Ini bener-bener hari pertama masuk rumah? Iya, Oke. pertama, dia beresin meja makan, Mhm. bawa piring, Mhm. ngelihat ke arah jendela dapur, melihat Mhm. sosok sundel bolong itu menghadap belakang, membelakangi dia di luar jendela dapur. Nah, kita habis dari rumah teman itu, kita ke Don Bosco daerah Jakarta Timur juga. Heeh heeh. Itu bekas kebakaran. Heeh. Nah, suami juga punya kelebihan nih, dia bisa melihat, perasa juga. Mhm. Nah, ketika saat suami sendiri masuk, kan saya mau ikut masuk, Mhm. teman saya suruh jagain lah. Mhm. Dia bawa anak juga kan Mhm. kecil. Nah, ketika suami saya masuk ke Don Bosco itu mendengar teriakan tolong 3 kali. Terus cerita penelusuran itu? Nah, kita setiap kali penelusuran selalu mendapatkan sesosok penampakan Heeh. dan suara ketawa juga. Di saat masjid lagi ngaji, Heeh. kerekam suara ketawa kuntilanak. Cerita misteri ada di sekitar. Halo Mbak. Halo. Iya. Iya. Ini Mas, Heeh. saya ingin menceritakan kecemasan saya. Oke, siap. Dengan Mbak siapa sebelumnya, mohon maaf? Cynthia. Mbak Cynthia, oke. Oke, teman-teman yang ada di rumah, ya kita sudah kedatangan Mbak Cynthia. Seperti apa ceritanya, kita akan dengarkan sesaat lagi. Mbak Cynthia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan hari-harinya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Mudah-mudahan selalu lancar, makin banyak rezekinya dan Amin. dikasih sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Cynthia hari ini sudah hadir ke Cemas dan sudah membawa tiket. Tadi juga sudah dibilang mau menceritakan kecemasannya. Kecemasannya seperti apa sih yang mau diceritakan? Ya, saya punya pengalaman nih Bang. Jadi Mhm. pada tahun 2009 saya tinggal, 2009, saya oke. ngontrak di salah satu rumah itu udah terbengkalai, Mhm. udah rumah tua. Nah itu ada sosok sundel bolong sama nenek-nenek. Jadi teman-teman ternyata Mbak Cynthia to the point ya. Iya. Dia ada sundel bolong sama nenek-nenek. Iya, seorang nenek-nenek. Oke. Itu di sekitar 2009. Kalau Iya. boleh tahu areanya di mana itu? Di area ruang makan, Heeh. ruang keluarga, Hmm. sama dapur. Tapi maksudnya kalau daerahnya daerah Daerah Jakarta Selatan Jakarta rumahnya. Selatan. Tapi itu notabene selatan yang maksudnya selatan yang cukup ramai, apa selatan yang agak sepi? Agak cukup ramai, cuma rumahnya agak ke dalam, masuk ke gang. Oh, ya. Terus pas saat itu sadarnya itu gimana Mbak Cynthia? Maksudnya pada satu hari itu lagi ngapain dan jam berapa? Nah, di awal baru malam pertama, Mhm. itu bude saya baru mau habis beresin meja makan. Ini bener-bener hari pertama masuk rumah? Iya, Oke. pertama, dia beresin meja makan, bawa piring, ngelihat ke arah jendela dapur, melihat sosok sundel bolong menghadap belakang, membelakangi dia di luar jendela dapur. Nyata? Nyata, dia teriak sampai pecah tuh piring-piring. Jadi saya samperin ke bude saya nunjukin ke jendela itu. Saya ngeliat dengan kepala saya sendiri, bener. Tapi lihatnya wujud dia dari hadap belakang? Yang membelakangi dan bener-bener bolong gitu belakangnya, penuh darah. Itu kayak yang kita lihat di sinetron-sinetron dan film gitu nggak sih? Atau Ya hampir lain? sama, mirip seperti itu. Terus di saat itu gimana Mbak? Di saat itu, ya udah bude saya gemeter, saya suruh pergi ke ruang tamu, saya beresin aja. Pas ketika saya beresin, saya ngeliat ke arah jendela, itu sudah menghilang. Udah hilang. Dan mencium bau melati tiba-tiba. Di Di situ ya. sekeliling dapur masih. Padahal maksudnya cium bau melati itu di saat dia sudah hilang. Iya, di saat dia sudah hilang. Terus. Nah, itu kan baru alam pertama ya. Nah, yang keduanya di area meja makan. Kita lagi makan bersama setelah habis Isya ini. Nah, itu kita lagi enak-enak makan bersama, itu tiba-tiba lampu remang-remang. Di ruang makan? Di ruang makan, meja makan. Nah, setelah kita melihat kiri kanan, nih ujung sini kiri sama ke kanan ada sosok nenek langsung gitu. Di meja makan? Iya. Kok gue merinding? Terus? Maksudnya itu posisinya kalian sudah di meja makan itu duduk atau masih ngeliat? Udah duduk. Udah duduk. Kita lagi enak makan. Terus tiba-tiba kita lihat kiri kanan melihat sosok itu dua. Karena mejanya panjang, kita ada pada depan, ujung sini kiri kanan kosong kan, tapi ada kursi, nah mereka duduk di situ. Mbak Cynthia di situ berapa orang waktu itu? Nah itu ada 8.
keluarga 8 orang. Mm-mm. Tapi waktu makan itu Udah sampai pada kumpul 8-8-nya. Ngelihat padahal semua. 8 orang Mm-mm. masih berani nongol dia. Iya. Terus mereka ada berbuat sesuatu atau cuma istilahnya absen ke Mbak Cynthia dan yang lain? Dia ada salah satu adik anaknya bude saya, yang kedua kesurupan sampai mencekik saya. Kesurupan sosok nenek-nenek. Dan dia berkata pergi dari rumah ini. Jadi memang notabene rumah itu ternyata sedikit Iya, angker. angker. Kok bisa nemu rumah di situ? Ya karena kan waktu tahun 2009 tuh lebih masih murah lah ya. Betul. Kontrak. Di saat tahun itu. Saat tahun itu. Jadi kan itu tetangganya ada 3 rumah. Nah itu ada 4, jadi 4 rumahan. Nah itu bangunan juga agak Belanda gitu. Model Belanda. Yang saya tepati. Berarti wujudnya bukan kontrakan petak tapi benar-benar rumah ya? Iya benar-benar rumah, luas, lebar. Terus Mbak, kan itu di hari pertama ya, tampilnya di hari pertama yang artinya berarti benar-benar judulnya perkenalan. Terus sesaat setelah itu terjadi Mbak Cynthia dan semua keluarga gimana? Maksudnya memutuskan untuk nggak lanjut di situ kah atau masih tetap di situ kah? Saya tinggal di situ selama hampir 4 tahun. Dikenalin di awal begitu masih tinggal di situ 4 tahun? Iya, karena kan untuk nyari kontrakan yang Butuh bagus waktu. itu butuh waktu kan. Sama nyari harga yang pas. Jadi mungkin kepikiran kalau kita bisa bilang terpaksa harus tetap tinggal di situ gitu ya. Iya. Tapi gimana tuh setelah hari itu tuh gimana? Maksudnya ada apa namanya ketakutan sendiri atau gimana gitu? Dan semua yang tinggal di situ di awal tetap di situ atau tinggal Mbak Cynthia sama siapa gitu? Kita semua 8 orang ini masih tinggal di situ. Tetap di situ. Sampai akhir habis kontraknya itu 4 tahun. Oh, tapi sehari-harinya gimana? Sehari-harinya seperti biasa, gangguannya setiap malam aja. Ada aja Ada di aja, setiap malam. iya. Tapi sempat ini nggak terlintas kayak Mbak Cynthia atau siapa keluarganya gitu ngelihat wujud dari tadi si kuntilanak tadi? Sunda bolong. Saya sih agak penasaran ya. Dia wujud mukanya tuh kayak gimana sih? Mukanya hancur. Hancur. Rambutnya gimbal. Ngadep nutupin muka wajah. Benar-benar hancur penuh darah. Dan itu bau banget anyir. Tapi nggak sempet ini, maksudnya kan kayak di keluarga situ kan ada satu yang mungkin bisa kesurupan, maksudnya bisa menerima itu. Nggak pernah dia kayak ngasih informasi gitu masuk ke tadi siapa ponakannya ya? Adiknya Bude. Masuk ke adiknya Bude terus ngejelasin bahwa dia siapa atau minta apa pertolongan apa gitu? Enggak, dia minta pergi dari sini karena sosok itu jahat. Sosok Sundel Bolong ini. Sundel Bolong. Iya, Sundel Bolong ini. Jadi nenek-nenek itu sebenarnya pengen melindungi kalian dengan cara ayo pergi dari sini. Iya. Gitu. Terus selama 4 tahun itu gimana? Maksudnya ada gangguan yang benar-benar dari si Sundel Bolong itu nggak jadi apa? Mungkin ada yang sakit-sakitan atau apa gitu? Ya enggak sih, awalnya nggak ada yang sakit. Cuman dia sering nampakin diri aja ganggu kita semua. Di dalam rumah? Dalam rumah. Kalau saya sih udah kabur itu. Gak berani. Pasti takut sih. Tapi nggak pernah ada momen dimana pas malam itu sendiri di rumah kita? Ada, di mana momen cuma sama anaknya Bude doang berdua. Anaknya Bude kan 2 cowok, sama saya 1, ya bertiga ini ada di momen itu. Dan sedangkan anaknya Bude yang kedua ini lagi main gitar, tiba-tiba sosok Sundel Bolong itu ada di sampingnya sebelahnya. Dan dia sampai ngebanting gitarnya dan langsung kabur. Apa ya yang dia cari sebenarnya? Entah, mungkin itu rumah udah lama kosong kali ya. Jadi dia udah lama diem di situ. Dia nggak suka keramaian orang. Rumahnya nggak suka ditempati. Terus gimana? Sampai 4 tahun itu dia tetap muncul-muncul terus? Iya, selalu muncul. Dan itu setiap hari atau di Setiap momen malam. tertentu? Di setiap jam malam selalu ada gangguan? Selalu ada gangguan. Sekitar habis Isya jam 8, terus jam 12, jam 2, jam 4. Nah itu dia. Sebelum subuh. Sampai apal dia? Iya, sampai selalu menampakkan diri. Tapi hebat tuh Mbak Cynthia, maksudnya di saat kondisi kayak gitu, yang di awal ibaratnya
di awal tuh udah dikasih tahu bahwa ada sesuatu yang nggak beres gitu, tapi tetap bersikukuh di situ dengan ya semua alasannya lah ya, yang tadi udah dijelaskan. Dan bertahan sampai 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh, itu waktu Iya, lama loh. cukup lama. Terus pernah ada ini nggak kayak niatan dari keluarga manggil ustadz atau apa gitu? Nah, dia kan kebetulan ini rumah punyanya Pak Haji. Nah, kita tanyakan kan pemiliknya, kata Pak Haji selama dia beresin rumah itu Nggak nggak ada terjadi apa-apa. apa-apa. Cuman saat kita tempati rumah itu ada kejadian aneh gitu. Padahal itu sebelum masuk ini rumah kita pagar tinggi sama pohon gede. Entah itu pohon apa. Nah, itu selalu menampakkan sosok wanita atau teman saya. Terus di samping itu kan kita menuju rumah lewat samping. Dapur kan otomatis. Nah, itu sebelah sana ada pembuangan sampah buat warga sama itu ada pohon tinggi gede juga. Banyak pohon-pohon tinggi di situ. Masih seperti itu Masih ya seperti itu, areanya masih banyak ya. kebun. Terus sampai akhirnya Pak Haji gimana tuh? Ya, Pak Haji masih bingung kan, kenapa ketika saat saya beresin rumah nggak terjadi apa-apa dengan keluarga saya ninggalin, kok ada ini sosok ini. Nggak ada ini nggak tindakan dari Pak Haji pas udah diceritain begitu? Ya, Pak Haji cuma cerita dia tuh 2 poin dulu pernah nempatin ada pemiliknya sebelumnya tinggal di sini, cuman dia bunuh diri apa kecelakaan gitu. Jadi rumahnya ini ditinggalin oleh keluarganya setelah dia kecelakaan. Nggak ada yang tinggal di situ, Iya, nggak ada jadinya yang tinggal di situ, ditinggalin dalam tinggalin. artian ditinggalkan rumahnya Iya, ya. tinggalkan saja begitu saja kosong. Oh, iya. Dan itu kosongnya sampai berapa lama tahu nggak? 10 tahunan. Oh, lama dong. Ya, kalah. Berarti notabene rumahnya udah apa ya, bisa dibilang kotor dong. Iya, debu lah. Karena kan 10 tahun ditinggalin. Itu biasanya kan kalau rumah nggak ditinggalin manusia di dalam situ kan pasti banyak yang akan rusak. Iya. Entah apapun itu gitu. Nah itu pas bersih-bersih, tapi pas bersih-bersih Pak Haji aja ya? Iya, Pak Haji Kalau yang beresin Mbak Cynthia semuanya. masuk situ mah udah rapi Udah pasti. rapi, udah nggak ada laba-laba di atas itu, udah pada bersih. Oh, iya. Terus nggak ada tindakan sama sekali dari dia, kayak bantuin cek lagi ada apa di situ, terus bantu buat apa bahasanya ngusir atau apa gitu? Enggak, yang penting selagi dia nggak nyelakain keluarga kita biarin aja. Oh gitu. Sedangkan tetangga juga ngalamin, dia melihat sosok kuntilanak beserta genderuwo. Oke. Terus apa namanya? Saya tuh bingung sebenarnya Mbak, karena itu nyata banget, tapi kalian masih tetap di situ gitu ya. Jadi agak apa ya? Buat ngebayanginnya kayak agak susah gitu. Tapi tahu nggak Mbak Cynthia, itu di awalnya tuh kecelakaannya gimana gitu? Maksudnya atau tabrakan motor, apa dia sempet santet atau apa? Karena kan notabene dia jadi jadi sundel bolong tadi. Yang kalau kita tahu yang namanya sundel bolong itu kan gara-gara apa ya? Kayak orang nggak bisa melahirkan gitu dan segala macam. Jadi dia bakal nembus dari belakang gitu. Ada info nggak yang gitu? Infonya sih dia kecelakaan tabrakan truk. Tabrakan truk. Dan hancur itu punggungnya. Terus selama di situ, itu kan tiap hari ada gangguannya. Iya. Sosok nenek itu gimana? Sosok nenek ini ya selalu nampakin diri di televisi sering jahil, ngumpetin remote, entah saya lagi nonton TV sendiri. Kadang channel televisi tersebut pindah-pindah dengan sendirinya. Seiseng itu ya. Iya. Tapi pernah mikir gak sih kayak gini? Mamanya TV-nya kali yang konslet gitu. Kalau saya sih mikirnya siapa sih ini yang jahil gitu kan. Bahkan remote yang saya udah taruh di depan saya tiba-tiba hilang, nggak ada. Sampai saya nyalain anaknya Bude, anak yang pertama. Siapa yang ngambil remote gitu? Mas, siapa yang ngambil remote? Enggak, dari tadi Mas kan di kamar gitu. Bahkan setelah lagi nyari, nemulah di kolong ngelihat rambut putih nenek. Astaga. Terus saat saya bangun meja nggak ada sosok itu. Dan posisi remote udah saya pegang. Tapi kenapa sih Mbak bisa sesantai itu sih keluarga? Ya karena mereka kan nggak jahat gitu. Ya udah kita mau nggak mau ya harus ini tinggal apa di situ. istilahnya mau nggak mau tetap harus apa ya terpaksa mengenal mereka gitu ya. Iya.
terpaksa membiasakan diri di samping mereka gitu. Walaupun takut juga. Saya aja ngebayanginnya kayak apa ya, gak Serem. sanggup gitu ya. Cuma hebat loh Mbak, sekeluarga istilahnya yang berisi bukan hanya 1-2 orang dan semuanya tahu ada sosok itu, tapi semuanya kuat ngadepinnya gitu. Hebat. Tapi bertahan sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Akhirnya di 4 tahun itu Dapatlah rumah di daerah Depok. di Depok. Oke. Di Depok ngikut. Ngikut nenek-nenek. Sampai adik aku ngeliat di kamarnya, ada yang nemenin sama ngintip di jendelanya. Yang di sana tadi. Iya. Astaga, diikutin lagi ya. Tapi si sosok yang satunya Udah enggak, sundul bolongnya. Cuma tetap tinggal di sana. nenek aja. Tapi notabene nenek-nenek itu dibilangnya baik. Enggak Ya, juga. Enggak juga sih. Karena sering iseng itu. Iseng. Kadang dia ngikutin adik saya dan sampai saat ini juga masih ngikutin saya. Ngeri kali ya. Berarti ini ya, apa namanya, sampai sekarang pun nggak ada tindakan apapun yang ngusir si sundel bolong itu dari rumah itu. Iya, enggak ada. Berarti otomatis mungkin sampai hari ini dia masih ada di sana. Masih ada. Oke, cuma ini cerita lanjutannya adalah di rumah baru yang satu ikut sampai rumah baru. Nenek-nenek aja. Nenek-nenek. Oke. Dan keisengannya masih sama. Masih. Gak ada itu Mbak, apa penasaran deh. Gak ada apa namanya, kayak keinginan buat manggil ustadz atau siapa atau orang pintar atau apa yang buat ngebantu supaya keisengan itu hilang dari keluarga itu nggak ada. Ada sempat itu bapak mertua saya kan nyembuhin saya. Tuh nenek-nenek atau udah hilang, tapi dia balik lagi. Mana udah auranya itu udah kuat negatif. Jadi dia balik lagi. Apa yang dicari ya? Entahlah. Ada anak kecil, bayi. Anakku aja sih usia 3 tahun. Dia juga sering lihat. Dia nyebut hantu itu Ii. Ada Ii di situ. Tapi dia nggak takut. Nggak takut karena udah terbiasa. Dia juga bisa Oh ngelihat. my God. Nggak habis pikir saya. Nggak habis pikir lagi pikir. Iya. Berarti memang udah terbiasa dengan lingkup seperti itu ya. Iya, udah biasa. Dan sampai anaknya Mbak Cynthia aja yang masih kecil tahu berarti sosok itu tuh bukan sosok yang sesungguhnya ada di sekitar kita gitu ya. Tapi dia bisa nerima. Bisa. Terus sekarang gimana? Di tempat baru ada yang aneh-aneh lagi nggak? Ya paling kan itu anak saya sering kesurupan juga gondruwo. Dia yang baru. Di rumah yang baru ini orang tua saya. Dia nangis tapi nggak keluar air mata, cuma nunjukin kamar mandi. Bentuknya? Gondruwo itu gede berbulu. Tinggi banget kan 2 meter kan ada. Buset. Dia nunjukin kamar mandi terus. Dengan nangis tanpa air mata. Anak saya nangis. Tanpa keluar air mata. Tapi dia nangis. Mungkin dia dibilang takut kali ya. Iya mungkin. Sampai dia nunjukin kamar mandi terus, minta ajak kamar mandi. Sempat diikutin sama Mbak Iya. ke kamar mandi. Sambil digendong cuma. Ada sesuatu yang Mbak lihat di situ. Cuman hawanya panas aja. Oh, yang mungkin yang bisa lihat cuma dia. Hawanya panas. Terus itu terjadi berulang. Hampir 3 hari 3 malam seperti itu. Anaknya gimana kondisinya? Akhirnya saya bawa ke tukang urut yang biasa langganan dia. Disembur dan tukang urutnya itu tahu sosok gondoruo ini nempel ke anak saya. Oh my God. Apalagi sosoknya kan sebesar itu ya. Iya 2 meter. Di anak kecil kan pasti kan berasanya luar biasa gitu. Berat dan segala macamnya. Yang kecil sama kecil aja ibaratnya berasa, apalagi itu yang besar. Aduh, saya sampai speechless dong Mbak. Terus sampai hari ini gimana? Sampai hari ini juga kalau setiap kali saya ada kegiatan syuting gitu, dikerjain itu Bang. Kadang memorinya rusak, hilang, kehapus videonya. Tapi yang sosok gondoruo itu sampai hari ini gimana masih? Sosok gondoruo ini udah nggak ada di rumah. Udah nggak ada di rumah ya, udah aman ya. Alhamdulillah udah hilang. Tapi masih ada hal-hal mistis yang terus ngikutin Mbak Cynthia gitu ya? Iya, sosok nenek ini. Sampai adik berarti juga. Nenek itu kan datangnya ngikut ya. Nah, tadi dibilangnya ngikut dari rumah lama.
Ini Mbak Cynthia udah pindah yang keberapa kali? Maksudnya cuma pindah 1 kali ke Depok itu apa sekarang ada pindah lagi? Sekali doang, karena kan di Depok ini udah rumah sendiri, Oh rumah orang gitu, tua sendiri, nggak ya ya ya. ngontrak lagi. Oh gitu, jadi tetap stay di situ Iya. dianya. Oh iya 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 iya. Aduh ngeri kali ya, diusir dia balik lagi ya? Iya, pada saat saya tidur sendiri di kamar, Heeh. mama saya ngeliat rambut saya dielus-elus sama nenek-nenek sambil diselimutin. Berarti baik dong dia? Entah, menurut saya sih nggak tahu baik apa jahat ya. Tapi mama saya melihat asli itu nenek-nenek ngelambai-lambai rambut saya sambil tidur. Merinding. Ih. Iya sih, saya sih ngerasanya bukan aneh ya, lebih ke gimana yang ngelurusin otak pikiran saya gitu Mbak, kayak dia tuh nyari apa ya? Apa memang kalau bahasa sekarang kan ada bahasa kodam-kodam ya? Iya. Apa mungkin itu kodamnya siapa, Mbak Cynthia atau anaknya atau siapa gitu yang memang ngejagain atau memang dia sosok yang sebenarnya memang iseng, yang ikut dan nggak mau pergi gitu. Itu sih yang saya bingung. Kadang bapaknya suami saya bilang suka sama badan saya, nenek-nenek ini. Jadi dia selalu ngikutin saya. Terus ada gangguan yang luar biasa nggak? Ya paling siap di dapur mati pas ketika lampunya mati, ada aja kegiatan di dapur berisik gitu. Ada yang aktivitas Kayak itu. masak gitu. Iya. Jadi kita cuma dengar doang. Karena kan saya tidur di ruang tamu, adik kan di kamar, orang tua di kamar. Jadi kan cuma 2 kamar ya. Saya sama anak saya tidur di ruang tamu. Pas saat saya lihat ke dapur, udah berhenti tuh suara. Oh, jadi kayak memang apa namanya, dia cari momen ketika Mbak Cynthia atau keluarga nggak ngelihat, ya baru dia nyiptain suara. Bahkan saya sendiri yang mendengarnya. Kalau ya kitanya sadar ngelihat, dianya hilang. Benar. Tapi itu sekeluarga nggak semua, Enggak. cuman Mbak Cynthia aja. Iya, Jadi nggak pernah diceritain. nggak pernah. Saya diem aja dulu daripada takut. Iya betul sih. Takutnya keluarga takut. Kalau memang mereka nggak menyadari, mending nggak usah tahu sih, benar. Terus apa namanya, sampai sekarang itu berarti udah berapa tahun ya? 2009 ke 2024 lah, udah cukup lama. 16 atau 15 tahun 15 mungkin, tahunan sekitar lah. 15 tahun. Sampai hari ini masih? Masih. Sampai sekarang juga adek nggak berani tidur sendiri. Dia minta Karena ditemenin. notabene dia udah tahu. Iya, dia minta temenin mama gitu, suruh tidur bareng kamar. Tapi tadinya dia nggak tahu awalnya. Nggak tahu, awalnya nggak tahu ya. Tiba-tiba pas dia lagi anak-anak tidur, ngerasa ada yang ngintip dari jendela. Terus sosok nenek-nenek, mending cakep kata adek. Jelek begitu, matanya hancur mukanya. Oh dia sempat ngelihat, menampakkan diri yang seutuh-utuhnya, dan itu hancur. Hancur. Ya mungkin yang tadi dibilang suka sama badannya Mbak Cynthia mungkin. Tapi nggak pernah, apa maksudnya kayak Mbak Cynthia ada pengalaman kayak apa namanya, dia masuk ke Mbak Cynthia atau apa gitu? Merasa sih badan saya berat gitu, tiba-tiba leher, pundak segala berat. Kalau saya leher berat biasanya darah tinggi. Saya nggak punya Oh darah beda ya? tinggi. Iya sorry. Iya oh gitu. Tapi nggak sempat kayak apa namanya, ada cerita dari keluarga gitu kalau dia masuk terus coba berkomunikasi apa yang dia mau gitu-gitu lagi, nggak ada? Dari mama nganggapnya itu mbah kamu gitu, karena kan orang tuanya dari orang tua udah pada meninggal kan. Oh dibahasainnya begitu. Iya. Oh mbahnya, neneknya atau iya. Iya sih, pasti banyak orang tua akan berpikir seperti itu. Ketika mereka kasih tahu, oh ini mbahmu atau ini nenekmu, pasti kan Ya, cucunya, dalam artian dia baik kok gitu kan, iya. pasti. Tapi ya harapan kita kan semuanya pasti semoga jangan diganggu yang di luar dari kemampuan kita, yang di luar dari apa namanya kekuatan kita. Jadi kitanya tetap sehat gitu. Karena kan orang diganggu gitu banyak ya, kayak yang nggak kuat jadi entah di jiwanya, entah di pikirannya, entah di mananya, ada aja. Jadi sakit berat juga ada, jadi yang kayak hilang ingatan juga ada.
jadi yang istilahnya mohon maaf bahasanya gila juga ada gitu. Depresi gitu. Terus sekarang Mbak Cynthia masih tinggal di Depok? Saya udah tinggal di Cakung lah. Oh, sekarang tinggal di Sama suami. Cakung. Tapi gimana itu? Kan kalau dari cerita tadi kan ada bahasa nenek itu suka sama badannya Mbak Cynthia gitu. Mbak Cynthia udah nggak tinggal di rumah itu? Enggak, jarang. Udah nggak pernah? Paling nemuin seminggu sekali kali nemuin anak di Depok. Oh, ya berarti nggak ikut Mbak Cynthia dia? Tetap. Sosok yang ini? Tetap. Bahkan kalau lagi ngumpul nih sama temen, tuh kecium bau balsam. Baunya balsam? Padahal di situ nggak ada yang pakai balsam. Kecium bau balsam dengan menyengat. Ya makanya jadi kadang-kadang mungkin kayak di luar nalar ya. Iya. Saya sih nggak ada kepengenan Mbak, benar. Saya nggak ada kepengenan kayak biar bisa lihat atau biar bisa ngerasain apa, nggak ada sih. Jujur nih saya nggak ada. Cuma suka penasaran gitu loh, kayak penasaran dengan cerita gitu, bukan penasaran dengan sosok ya. Makanya agak bingung gitu ketika dia suka dengan seseorang itu bisa ngikutin segala macam begitu. Apa mungkin Mbak Cynthia harus nyebrang laut dulu gitu biar dia nggak ikut gitu kali ya? Apa gimana? Wah, gitu. nggak ngerti itu mah Bang. Iya, soalnya kan dibilangnya kan makhluk itu kan nggak bisa nyebrang laut ya. Makanya kadang saya bingung kenapa. Ya sudahlah. Tapi notabene kan dalam agama kita ya Mbak Cynthia, agama saya itu kan udah dijelasin juga ya. Bahwa kita hidup berdampingan dengan alam yang lain. Mereka ada dengan kehidupannya, kita dengan kehidupan kita. Tapi mungkin ada sosok yang memang kadang-kadang suka iseng, pengen berkomunikasi dengan yang sosok yang di sini, caranya macam-macam. Ada yang dengan cara baik, ada yang dengan cara jahat gitu. Nah, ya tapi kebetulan Mbak Cynthia belum, mohon maaf jangan ngomong belum ya, nggak menemukan yang berkomunikasi dengan cara yang cukup jahat gitu ya. Masih bisa diterima dengan kekuatannya keluarga gitu ya. Terus Mbak ada kejadian lain? Ya ini kadang kalau lagi tiap bikin video tuh burem tuh Bang. Bikin video? Kameranya tiba burem. Itu di era-era sekarang? Iya. Bukan di zaman Nokia gitu-gitu kan? Bukan di era sekarang. Di HP yang sekarang. Harusnya notabene kamera zaman sekarang kan sudah bisa dibilang semuanya canggih, bersih. Okay. Ini tiba-tiba burem gitu dengan sendirinya. Sempet dilihat tapi kayak apa namanya? Ada apa gitu di gambar burem itu? Nggak menampakkan sosok itu sih, cuma bener-bener burem gambarnya. Tiba-tiba di beberapa detik. Terus saya pernah penelusuran berdua di daerah Sawangan, Villa Berdarah. Itu mata saya hitam sebenarnya Bang. Diikut-ikut anak di Villa Berdarah itu Sawangan. Karena kan itu banyak banget tumbal korban dulu kecelakaan sekolah di situ. Sampai pesawat security aja sekolah itu sampai kepalanya buntung. Kecelakaan banyak banget di situ di Villa Berdarah. Dan kita menemukan sesosok kuntilanak merah. Ada gambar-gambarnya. Ke capture itu? Iya, ke rekam. Serius? Iya, ada. Kita punya videonya. Dan mata saya sininya hitam. Ya. Tapi nggak ada kejadian kayak Mbak Cynthia nggak sadarkan diri kan di situ? Iya, nggak. Tetap masih sadar kan? Tetap sadar. Cuman yang nggak ngenya pas di kamera ngeliat mata saya emang hitam. Terus sama di seberang villa itu ada sosok kuntilanak merah. Aduh, tapi aman maksudnya sampai hari ini? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang penting sih itu sih, keamanan ibaratnya di keluarga Mbak Cynthia, maupun di anak, di suami, di semuanya gitu. Yang penting itu sih sebenarnya. Iya. Kejadian seperti ini kan pasti juga mungkin Mbak Cynthia nggak sendiri ya. Banyak teman-teman yang juga mengalami hal tersebut, tapi cara menerimanya mungkin yang beda-beda. Kalau Mbak Cynthia bisa menerima dengan istilahnya, saya nggak tahu ya, Mbak Cynthia terimanya santai atau gimana, saya nggak tahu. Cuman ada beberapa teman-teman juga yang sempat cerita menerimanya beda. Dia bisa sampai sakit, bisa sampai kepikiran yang
berhari-hari, berlarut-larut gitu. Ada sempat itu. Makanya saya bilang Mbak Cynthia dan keluarga tuh hebat banget gitu. Kayak masih bisa apa ya, bahasa enaknya sesantai itu kali ya. Bahasa enaknya bisa sesantai itu menghadapi yang terang-terang di depan mata gitu loh. Iya. Itu best. Mudah-mudahan teman-teman yang udah cerita juga bisa menerapkan hal itu gitu ya. Bisa lebih kuat lagi karena kan notabene kita manusia itu makhluk yang paling kuat ya, yang diciptakan sama Allah gitu kan. Terus cerita penelusuran itu? Ya, kita setiap kali penelusuran selalu mendapatkan sesosok penampakan dan suara ketawa juga. Di saat masjid lagi ngaji, kerekam suara ketawa kuntilanak. Oh my God. Ada videonya juga. Iya. Jadi bagi kita berdua, Mas Fahmi, itu kalau bagi kita lebih mudah menangkap suara lewat HP sendiri dibanding alat-alat kayak detektor gitu kan. Kita real tanpa editan. Dan saya sempat ke rumah teman kerjaan saya dulu di dapura nemuin sosok gondruwo di dapurnya. Iya, dan suara ketawa. Gondruwonya kecil sih. Bukan yang sebesar kayak di toilet tadi. Iya. Oke. Dia kayak dekat rumput, kelihatan kukunya. Dan suara ketawa kuntilanak, jelas banget. Di rumah teman saya. Tapi dia sadar nggak temannya Mbak? Iya, dia nunjukin di rumah gua ada sesuatu nih, coba berdua ikut. Nah, jadi saya sama suami ikut ke dapura. Bener, disambut ketawa. Dan suami coba foto ke foto gondruwonya. Dia kayak beruang itu bulunya. Gitu ya? Boleh lihat nggak Sentar? Ya nanti saya kirim. Oke. Nggak tahu deh, nggak usah deh. Biar ada foto realnya Bang. Aduh. Penampakan asli. Enggak deh, enggak. Takut saya. Iya. Cuma nggak apa-apa deh. Nah, buat bukti dokumentasi kan Bang. Bener Bang. Kasih. Iya boleh. Aduh. Ya pokoknya, aduh. Jujur saya bukan tipe pemberani yang 100% pemberani sih. Masih gedean takutnya. Ya, karena ya itu tadi, saya sadar kalau kita memang hidup berdampingan dengan yang lainnya gitu. Makanya saya suka bingung teman-teman yang kayak nggak punya kemampuan, tapi dia suka kayak bahasanya apa ya, nantang. Gitu. Wah berani ini, tapi disuruh malam-malam tidur di kuburan juga nggak berani. Berarti takut sama siapa? Hantu ya. Nah iya, gitu loh maksudnya. Lo nantangin tapi lo ditantangin nggak berani gitu. Berarti kan lo percaya dong gitu loh. Kenapa ada bahasa nggak percaya lah gue nggak takut yang gitu-gitu. Ya udah tidur kuburan coba. Semalam aja kita nggak usah lama-lama. Nggak berani gitu. Nah makanya teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Karena memang orang-orang spesial yang pastinya bisa menerima itu dengan entah dengan kuat ataupun dengan yang kurang kuat, bahkan dengan selemah itu, tapi mereka memang sudah dikasih kelebihan sama yang di atas buat hal tersebut gitu. Jadi yang belum atau nggak bisa nggak usah, udah ya hidup yang baik-baik aja, yang positif-positif, berguna buat nusa dan bangsa lah pokoknya gitu. Oke, terus Mbak yang selanjutnya yang di rumah temannya itu gimana tuh? Nah kita habis dari rumah teman itu kita ke Don Bosco daerah Jakarta Timur juga. Itu bekas kebakaran. Nah suami juga punya kelebihan nih, dia bisa melihat perasa juga. Nah ketika saat suami sendiri masuk, kan saya mau ikut masuk, teman saya suruh jagain lah. Dia bawa anak juga kan kecil. Nah ketika suami saya masuk ke Don Bosco itu mendengar teriakan tolong 3 kali. Sosok hitam. Ada penampakan sosok hitam. Notabene di situ itu kejadiannya sudah berakhir. Apa masih? Udah berakhir, udah kayak bekas kebakaran gitu, udah ada hancur. Berarti memang udah nggak ada orang yang harus ditolong. Oke. Dan kerekam penampakan kayak pocong hitam dan minta tolong 3 kali dengan soft.
Ada buktinya, videonya. Iya. Dan bau kentang di situ juga. Ngeri ya. Dan tiba-tiba anaknya teman saya bengong gitu. Kayak pikiran kosong gitu. Sampai nangis, nggak ada air mata. Berarti dia kayak sadar ada sesuatu di depannya dia gitu. Iya. Tapi Mbak Cynthia gimana ngadepin yang kayak gitu? Maksudnya dalam kehidupan dari kecil sampai hari ini, detik ini gitu. Ada gak sih kayak, maksudnya kecemasan dalam artian lain kayak, aduh gue capek nih kayak gini nih, pengennya udah dong jangan lihat apa gimana gitu. Ada gak pikiran kayak gitu? Nggak ada sih. Dinikmatin aja? Dinikmatin aja. Oh iya. Aku pikir ada kayak gitu kayak, aduh udah capek digangguin nih kayak, udah deh bikin gua nggak tahu deh kalau lagi digangguin gitu. Asal jangan nampakin lagi gitu. Kan saya udah pernah lihat sosok sundel bolong langsung bener-bener nampak diri sama nenek-nenek itu. Selain itu janganlah nampakin lagi. Pocong juga udah pernah lihat sosoknya di kuburan dengan muka hancur, muka gosong. Dia kayak ngintip dari balik pohon. Gak usah lihat di rumah hantu pasar malam. Gitu mah orang banget. Orangnya. Iya. Ini bener real di kuburan deket Jaktim juga, kuburan Jaktim. Gitu. Ada fotonya, videonya lagi nongol gitu, mukanya hitam, ada puncuknya. Boleh. Ya nanti saya kirim semuanya. Saya kirim bukti-buktinya. Aduh. Apa ya? Ya karena gini Mbak, pasti kan teman-teman di rumah juga kan penasaran ya. Yang diceritakan Mbak Cynthia ini kan juga menangkapnya sebegitu nyata gitu. Pasti teman-teman juga penasaran. Even mereka yang berani ataupun mereka yang nggak pemberani pun, saya yakin pasti penasaran. Jadi kalau memang nggak keberatan, kalau memang ada, boleh dibagi ke kita. Nanti coba. Kalau memang bisa kita tampilkan ya kita tampilkan. Kalau memang nggak bisa ya mohon maaf. Belum ditampilkan mungkin. Gitu. Saya nggak penasaran ya. Minta maaf ya. Saya nggak penasaran. Saya takut. Ya nggak apa-apa banget. Saya nggak penasaran. Maaf. Mungkin kameramen penasaran. Buat dokumentasi. Tim kita penasaran nanti ya. Siap. Bisa dicoba cek. Terus Mbak Cynthia. Ada yang lain lagi setelah itu? Ya ada sih beberapa gitu. Sampai tidur pun kayak ada yang ngeliatin gitu, masuk dalam rumah. Sosok kunti. Dan kadang barang jatuh dengan sendirinya. Tapi itu bukan rasa-rasa doang ya? Bukan. Memang ada? Memang ada hawanya. Saya juga bisa ngerasain kan kedatangan mereka. Dan saya juga punya boneka. Nah itu ada sosok boneka itu, anak kecil. Di dalam boneka itu? Buang Mbak bonekanya. Ya, jangan Bang, buat penelusuran saya. Lagi ngeri banget punya boneka bisa ada isinya begitu kan. Terus mereka berbuat apa itu? Ya dia kayak ngerjain aja Ngerjain barang, ngejatuhin barang-barang. Itu yang saya nggak habis pikir sama Mbak Cynthia, nggak capek gitu ya. Ya malah saya pengennya gerakin benda lah gitu kan. Bantingin pintu, ini malah gerakin benda doang. Kadang kresek bunyi sendiri. Kresek sampah. Tikus kali itu. Nggak ada tikus. Kecoa. Kecoa nggak mungkin. Karena nggak ada lubang yang masuk. Ya. Lagian kecoa juga nggak sekuat itu ya Mbak ya. Nah bahkan sempet malam keberapa gitu suami saya kesambet. Di luar rumah? Di dalam rumah. Kok bisa sih? Di dalam rumah sendiri? Kan saya sama saya. Suami saya kesambet. Tiba-tiba ketawa lebar banget. Aku pikir ini kuntilanak itu ikut. Ya. Saya komunikasi kan. Dia cuma ketawa aja. Ini siapa dalam diri suami saya. Dianya ketawanya. Terus? Dan bahkan sampai kaki suami saya tuh naik-naik tembok gitu. Entah apa yang masukan dia selalu masukannya banyak. Gitu. Tapi notabene berarti Mbak Cynthia sama suami memang bareng-bareng dikasih kelebihannya ya? Iya, masing-masing punya kelebihan. Jadi kayak Mbak Cynthia terjadi apa, suaminya bisa backup dan sebaliknya gitu.
Tapi ini nggak ada indikasi-indikasi anaknya Mbak Cynthia juga bisa begitu nggak? Cuman melihat aja sih anak yang Baru kecil. bisa melihat aja ya? Baru bisa melihat. Ya, mudah-mudahan sih dia juga tetap terjaga ya. Iya. Nggak kenapa-napa, tetap kuat gitu Tetap sih. Oke, pokoknya nanti yang ada boleh diintip sama kameramen bukan sama saya. Oke, Ya. siap. Karena jujur aja saya gak berani. Tapi dengan cerita Mbak Cynthia, saya cukup merinding. Karena dari awal tadi yang pindahan di tahun 2009 sampai dengan perjalanan hidup ke rumah teman dan segala macam selalu ada. Itu sih buat saya mikir kayak capek gitu. Makanya saya bilang Mbak Cynthia hebat karena apa ya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Kalau saya dengernya aja kayak buset berbelasan tahun gitu. Nggak capek apa gitu loh. Maksudnya kayak digangguin hal yang sama lagi gitu. Kalau saya sih pasti udah berhenti, ayo berhenti, gua pengen jadi orang biasa, tolong gitu. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan dengan kelebihan itu Mbak Cynthia bisa istilahnya menolong teman-teman yang lain, keluarga yang lain. Terus dengan kelebihan itu juga Mbak Cynthia bisa menciptakan sesuatu yang memang lebih berguna. Terus Mbak Cynthia juga bisa berkomunikasi dan mengamankan dunia sekitar gitu lah ya. Oke. Ya. Serem banget ya. Ada yang ini lagi, masih gantung kecemasannya? Udah cukup sih. Cukup ya. Ya pokoknya pesan-pesan positif aja buat teman-teman yang di rumah ya. Kalau memang ada sesuatu dan segala macamnya, sekiranya belum mampu, jangan dimampu-mampuin. Kalau memang mampu, ya silahkan. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuannya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Cynthia yang telah hadir malam hari ini untuk ceritanya. Dan mudah-mudahan bisa mengambil sisi positif teman-teman yang ada di rumah ya. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang punya cerita boleh silahkan langsung aja DM ke Instagram kita di Cemaspedia atau bisa langsung tulis komen di kolom komen YouTube kita. Kita akan ketemu di kecemasan selanjutnya. Selamat malam.